Oke, kali ini kita akan mereview iklan ya. Jadi sudah berjalan kurang lebih 3 hari dan ini hari keempat. Nah, berdasarkan performa iklan, kita memperoleh 33 klik dan 600 tayangan dengan CPC kalau dirata-ratakan 6 ribuan. Dari segi CPC atau biaya iklan, ini sudah eh, sedang ya, performanya sedang, tidak mahal dan tidak murah gitu kalau dirata-ratakan. Karena akan mahal ketika sudah mencapai 10 ribu ke atas. Ya. Jadi total biaya di sini 200 ribu. Nah, idealnya karena di sini ada udah 33 klik harusnya itu mendapatkan minimal 3 WhatsApp. Minimal dan maksimalnya 3 WhatsApp ya. Nah, itu kondisi idealnya seharusnya. Gitu. Nah, kita harus melihat bagian lain kalau kondisinya seperti ini. Di apa itu? Nah, di Google Ads itu ada yang namanya skor kualitas. Oke. Nah, skor kualitas ini yang menentukan gitu ya, seberapa baik iklan ya. Jadi iklan Google Ads itu kan terdiri dari 3 komponen ya. 3 komponen. Apa saja? Yang pertama iklannya ya, headline, deskripsi. Ya, pokoknya buat tampil di Google-nya. Yang keduanya eh, websitenya. Oke. Apakah dia cepat, apakah dia memenuhi standarnya Google, apakah dia relevan dengan target market, gitu ya. Yang ketiganya, call to actionnya atau testimoni, gitu. Call to actionnya maksudnya mengarahkan untuk menghubungi ke WhatsApp, gitu. Nah, di sini ya sudah ada daftar kata kunci, kita lihat semuanya. Oke, nah ini ya. Jadi cara bacanya kayak gimana? Cara bacanya itu bukan ngacak ke seperti ini ya, enggak. Tapi ke pinggir kayak gini. Nah, misalkan satu-satu ya, misalkan ini nih. Jasa karoseri. Nah, ini ke pinggir bacanya. Oke. Dapat tayangan iklannya berapa nih? Kata kunci jasa karoseri. Dapat tayangannya 97, CTR-nya 3%. Terus total biaya iklannya dari mulai iklan sampai hari ini itu 20 ribu ya. Kemudian nah ini ya. Skor kualitasnya itu adalah 5. Nah, ini buruk ya. Kita lihat kenapa dia bisa jadi 5. Oke, CTR-nya ya rata-rata lumayan, rata-rata nih. Oke. Nah, untuk kualitas halaman ini tuh website ya. Websitenya itu di bawah rata-rata. Oke. Dan untuk relevansi iklan ini tuh iklannya, oke, di atas rata-rata performanya. Jadi, bisa kita simpulkan datanya udah kelihatan di sini yang bermasalah website ya. Jadi cara bacanya ke pinggir kayak gini. Oke. Dan satu-satu. Nah, misalkan ini kata kuncinya box karoseri. Nah, ini baca ke pinggir. Oke, CTR-nya 12%, biayanya sudah menghabiskan 80 ribu. Nah, dan ini skor kualitasnya 3. Nah, kalau ini perlu dioptimasi nih dari sisi iklan ya. Tapi dari sisi website juga penting untuk dioptimasi. Dan untuk iklannya itu di atas rata-rata. Jadi cara bacanya ke pinggir ya. Pilih satu kunci ke pinggir begini, baca datanya begitu. Nah, masalahnya kita sudah lihat nih, kenapa tidak ada WhatsApp padahal kliknya sudah 30 klik begitu ya. Lihat, dari semua kata kunci ya, nih ke pinggir kayak gini nih. Ada nggak dari website itu di atas rata-rata atau minimal rata-rata deh? Nggak ada kan? Semuanya gitu ya. Kata kunci manapun Google memberikan kualitas website atau landing page-nya itu di bawah rata-rata semua. Oh. Jadi kita bisa temukan gitu ya, kenapa tidak ada WhatsApp, masalahnya di sini, di website. Karena dari semua kata kunci, ya, ini sampai bawah, tuh, sini kan bawah rata-rata tuh websitenya. Ini juga bawah rata-rata, di bawah rata-rata semua. Nggak ada satupun yang rata-rata minimal. Apalagi di atas rata-rata ya. Nah, jadi kita bisa revisi di bagian websitenya gitu ya. Baik dari sisi speed ataupun struktur websitenya begitu. Nah, saya nggak jauh-jauh itu langsung ke Google aja ya. Nah, ini baca ya. Mengoptimalkan halaman landing. Nih, halaman landing nih. Ya, halaman landing itu website atau landing page namanya.
halaman landing Anda memainkan peran besar untuk mengubah klik. Nah, ini kata kuncinya. Untuk mengubah klik menjadi pelanggan. Ya. Jadi, sebesar apapun klik di iklan tadi, tapi kalau halaman landingnya tidak dioptimalkan, agak sulit konversi menjadi WA-nya gitu. Nah, kita lanjutkan. Saat mengklik iklan, seseorang berharap akan diarahkan ke halaman yang relevan. Ingat, ke halaman yang relevan dengan hal yang ia lihat di iklan Anda. Oke? Nah, jadi kalau misalkan di sini ada box karoseri, di landing page kita harus secara jelas, gamblang, dan mudah dicerna langsung. Oh, ini box karoseri. Nah, ini jasa karoseri. Oh, ini jasa karoseri. Gitu. Ketika orang buka langsung, ya kata kunci ini ada harusnya gitu. Semua kata kunci ini persis sama persis harus ada. Itu relevansi halaman landing dengan kata kunci ya harus dioptimalkan selain dari sisi kecepatan. Lanjut lagi ya. Ini ya, jadi pastikan halaman landing sesuai dengan kata kunci iklan gitu. Nah, kemudian pastikan situs Anda mobile friendly. Maksudnya ketika dibuka di HP itu nggak aneh tampilannya. Kita coba buka ya. Nah, oke kita versi mobile. Oke, ini nggak ada masalah secara tampilan ya. Tampilan HP. Oke, berarti yang ini lolos. Tinggal yang ini nih yang belum lolos. Pastikan halaman landing sesuai dengan iklan dan kata kunci. Oke, kemudian pastikan halaman landing Anda mudah dijelajahi. Nah, ini berkaitan dengan menu. Ya, menunya kita cek. Oke, sip, mudah dijelajahi. Checklist bagian ini. Berikan konten yang bermanfaat dan unik ya, bermanfaat dan unik. Nah, saya lihat ini ya template banget. Maksudnya template itu sama persis dengan salah satu website lain ya kompetitor. Bahkan tiga kompetitor hampir mirip kayak gini. Jadi maksudnya unik itu beda dari yang lain gitu. Ini kan langsung tentang kami gitu ya. Nah, harusnya kalau misalkan mau direvisi gitu ya, di sini langsung jasa karoseri. Nah, di sininya langsung apa aja gitu ya. Kita lihat jasa karoseri. Nah, ini box karoseri gitu ya. Terus freezer, truk, hidrolik. Nah, harusnya seperti itu ya. Jadi nah, ini kan headline namanya. Headline itu harus mengandung kata kunci, kemudian sub headline juga mengandung kata kunci. Kemudian di sininya jangan seperti ini, jangan full truk gitu ya. Jadi tambahkan ini tuh full truk apa maksudnya gitu. Jasa full truk, misalkan jasa eh, karoseri labe truk. Jadi harus mengandung kata kunci, jangan hanya seperti ini. Oh ya. Nah, sehingga nanti ketika si websitenya sudah lebih cepat gitu ya, kemudian apa namanya halaman landingnya dibuat lebih relevan dengan kata kunci. Nah, maka yang terjadi apa? Di sini kualitas halaman landingnya akan naik dia yang tadinya di bawah rata-rata itu bisa minimal rata-rata bahkan di atas rata-rata. Oke, nah secara keseluruhan skor kualitas itu terdiri dari ini ya CTR yang diharapkan, kualitas halaman landing, relevansi iklan. Jadi nilai yang ini nih ada 5/10, 7/10 itu didasarkannya dari sini gitu ya. Kalau misalkan ininya di atas rata-rata semua, misalkan ini di atas rata-rata gitu ya. Nih misalkan karoseri mobil box, nah CTR-nya di atas rata-rata gitu kan. Kemudian kualitas halaman landingnya di atas rata-rata dan relevansi iklannya di atas rata-rata. Itu nilainya bisa 10 di sini. Nah, itu performa iklan yang baik ya, 10. Kalau di sini kan jarang gitu ya, bahkan 7 pun susah di sini. Kalau kita lihat nih di sini, ini udah di atas rata-rata ya dari sisi CTR-nya. Dari relevansi iklan juga sudah di atas rata-rata.
Nah, masalahnya gitu ya, ini yang bagian website masih di bawah rata-rata gitu ya. Nah, berdasarkan panduan Google untuk meningkatkan itu, pertama ya ini nih, pastikan halaman landing sesuai dengan kata kunci. Ya, jadi semi-semi SEO sebetulnya ini ya. Jadi halaman landingnya itu harus dioptimalkan mengandung kata-kata kunci. Supaya apa? Supaya orang yang masuk ngeklik iklan kita itu menemukan jawaban atas yang mereka cari gitu. Nah, kemudian pastikan situs mobile friendly, pastikan halaman landing mudah dijelajahi, salah satunya adalah kecepatan gitu ya, dan lain sebagainya. Ini ya. Berikan konten yang bermanfaat dan unik. Nah, ini jangan identik dengan kompetitor lain. Saya cek ya, coba. Saya cek yang lain ya. Ini tuh agak mirip-mirip gitu. Nah, kan tuh. Mirip-mirip gitu. Di sininya headline, sub-headline, langsung tentang kami. Layanan kami. Mirip template semuanya gerak. Coba yang lain ya. Nah, ini beda nih. Bagus dia. Pakai artikel kalau ini dia. Kayak SEO ya. Nah, ini juga beda nih. Ya, beda dikit lah. Gitu ya. Jadi harus unik gitu. Jangan meniru yang lain gitu. Nah, kemudian ini WA-nya tersembunyi nih. Harus dibenerin agak ke sini kan jadi susah orang. Ini nggak ngeh gitu kan kalau ini tombol WA. Ya ini harus dibenerin agak ke tengah. Gitu ya. Jadi kayak gitu cara baca dan memang evaluasi iklan. Jadi bacanya bukan oh ini banyak yang rata-ratanya. Iya, banyak yang rata-ratanya tapi beda bagian ya. Jadi cara bacanya ini kata kuncinya terus ke pinggir gitu. Oh, ke atas nama kata kunci jasa karoseri. Kita lihat. Oh, CTR-nya rata-rata. Nah, ini websitenya di bawah rata-rata. Terus kemudian kualitas iklannya, relevansi iklannya di atas rata-rata. Nah, jadi yang bisa dioptimalkan di mana? Satu, ya di CTR juga bisa. Tapi kalau rata-rata sudah minimal ya, standar minimal. Nggak menjadi prioritas, tapi yang menjadi prioritas ini yang di bawah rata-rata nih, yaitu apa? Websitenya, gitu. Jadi, oh ternyata websitenya itu belum perform untuk kata kunci jasa karoseri. Nah, ini misalkan karoseri broke, ke sini nih, bacanya ke pinggir. Oh, CTR-nya berapa? Tingkat CTR-nya, tingkat CTR-nya rata-rata nih, gitu kan? Tingkat kualitas halaman landing page-nya untuk karoseri box, kata kunci karoseri box, gimana nih? Oh, di bawah rata-rata. Untuk iklannya, oh di atas rata-rata. Baca lagi nih, karoseri mobil box. Nah, gitu ya. Nah, CTR-nya di atas rata-rata, lagi-lagi websitenya di bawah rata-rata. Dan relevansi iklannya di atas rata-rata. Gitu ya cara bacanya. Nah, jadi bisa kita simpulkan sekarang kita sudah punya datanya, ya data hasil tesnya langsung. Yang bermasalah itu ya di mana di website. Website bukan hanya soal speed tadi ingat ya. Berdasarkan panduan Google banyak. Nah, mudah. Nah, ini ya, halaman landing sesuai dengan kata kunci iklan gitu ya. Kemudian mobile friendly, terus di sini mudah dijelajahi ya, navigasi yang enak, kemudian loading yang enak gitu. Terus kemudian konten yang bermanfaat dan unik. Gitu. Nah, di sini idealnya karena sudah mendapatkan 33 klik, paling minimal itu ya, harusnya itu sudah mendapatkan 3 WhatsApp. Oke, paling minimal. Nah, ini WhatsAppnya tersembunyi juga. Nah, ini dipastikan ya WhatsAppnya aktif. Yang Pak Selamat Mulyono juga dipastikan aktif. Ya. Oke, gitu aja, Mas ya. Nanti setelah menonton video ini, silahkan untuk
dipahami supaya ketika Zoom itu lebih tinggal sesi tanya jawab gitu. Jadi nanti lebih ke diskusi daripada saya menjelaskan secara personal. Terima kasih.